Ya orang soleh itu bukan orang banyak sholat. Ya. Percayanya Allah itu menakutkan atau Allah itu penyayang? Kenapa ngajarin anaknya pengen ngancem-ngancem? Enggak sholat, neraka kamu gitu ya. Bener nggak? Itu anak nanti kalau dia nggak sholat, terus waktu dia dewasa, dia hijrah, nanti jadi panitia neraka. Karena udah masuk ke alam bawah sadar dia, beragama itu neraka. Kamu sesat, kamu ntar disiksa loh. Ada orang ngomong begitu di atas mimbar, ngancem-ngancem terus, kayak surga neraka punya dia. Yang boleh ngancem itu yang punya neraka, ngancem pakai neraka. Yang punya surga, dia memberi kabar gembira dengan surga. Apakah itu punya kita atau punya satu kelompok? Benar, surga punya satu kelompok kan? Enggak. Surga milik Allah. Surga milik, bukan milik satu kelompok. Allah itu Rabbul Alamin, pemilik alam. Allah itu pemilik kita. Ini alam bukan? Ini alam apa nih? Ini bagian dari alam bukan ini? Ya. Sekarang pada sibuk di alam maya ya. Bener. Coba kembalikan kesadarannya, kita hidup di alam nyata. Tapi kita punya alam lain dalam diri. Alam ini yang sebenarnya sedang terbelenggu oleh tubuh ini, oleh pikiran ini. Maka Imam Ibnu Madian mengatakan, selama engkau angan-anganmu masih terikat dengan kata-kata penundaan, maka engkau tidak akan merasakan kesadaran bertuhan. Maksudnya apa? Nanti saya sholat, ya nanti kalau saya sudah anaknya gede, nanti saya tahajud. Nanti kalau anak saya sudah gede, saya sudah pensiun, nanti saya akan tinggal dekat masjid, 5 waktu ke masjid. Coba tanya orang pensiun, begitu nggak dia? Jarang saya ketemu. Kenapa? Karena dia suka nunda. Orang yang tabiatnya nunda di waktu muda, waktu tua itu jadi karakter. Dia akan nunda terus. Jadi mumpung masih segar, masih sehat ya, masih bisa datang, jangan tunda apa saja. Pekerjaan, tugas itu setiap hari akan turun dari langit. Allah kasih, cuma nanti dizahirkan menjadi pekerjaan-pekerjaan apa. Itu dari Allah semua sebenarnya. Jadi apapun pekerjaan kita, itu kan takdir dari Allah, benar nggak? Kalau ada di alam ini sesuatu yang tidak Allah jamin, tidak Allah atur, berarti ada Tuhan selain Allah. Mungkin nggak? Kayaknya orang Bandung masih agak asing dengerin kata Tuhan ya. Kata Tuhan itu sudah ada sebelum kalian hijrah. Sudah ada sebelum nenek moyang kita berislam. Yang bawa itu ulama dari Timur Tengah bawa ke sini. Puncaknya adalah kebangkitan Islam di ujung Sumatera bagian utara, yaitu Aceh. Syekh Abdul Rauf As-Singkili menerjemahkan kata ilah, Rabb menjadi Tuhan. Siapa yang menerjemahkan ini? Seorang imam, syekh ahli tafsir, orang kita, namanya Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Beliau lebih 20 tahun, lebih dari 20 tahun di Mekah dan di Madinah, keliling ke Baghdad, keliling ke Damaskus, keliling ke Mesir, kemana-mana, ke Yaman. Dan beliau lebih mengerti bahwa terjemahan kata Tuhan itu tidak masalah. Ya, jangan merasa asing, lebih mengerti ulama lah daripada orang baru belajar Islam. Apalagi orang, mohon maaf, sekarang kalau baru kuliah sana, baru kuliah 4 tahun, bawa gelar S1, terus berani mengatakan kata Tuhan tidak boleh, berarti dia harus kursus bahasa Indonesia, kursus bahasa Melayu sebelum bahasa Indonesia. Ya, jadi boleh nyebut kata Tuhan? Boleh. Kita harus pakai ilah, Ustaz. Ilah Allah.
Rob Allah. Udah pernah ketemu orang Kristen Arab belum? Orang Kristen Arab nyebut Allah itu ilah, nyebut Yesus itu ilah. Nggak percaya? Buka Bible bahasa Arab. Buka Bible bahasa Arab kalau nggak percaya. Ya, oke, kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah. Maka apapun sekarang, mohon maaf, yang Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudariku punya, itu bukan punya kita. Nggak usah punya barang mobil yang di badan ini, dari ujung kepala nih, ini kepala, terus muka ini bukan punya kita. Ada yang pernah bisa menciptakan muka? Tolong dong buatin muka buat saya. Nggak ada kita yang mampu menciptakan muka. Jadi dikasih muka, hidungnya mau mancung ke depan, mau mancung ke belakang, terima aja. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Ini tubuh. Kenapa saya katakan ini milik Allah? Coba perhatian muka kita. Dulu kecil, pas si baby kalau dipegang kenyal-kenyal nggak? Coba sekarang mukanya dipegang, coba pegang semua, 1, 2, 3, pegang. Aduh, ada yang lagi nggak bisa megang mukanya. Tuh nggak bisa megang. Berubah ya, berubah. Sama, saya megang muka saya juga beda. Dulu waktu kita masih SMP, SMA tuh kayaknya masih klimis-klimis gimana gitu. Udah berubah. Pegang sini sudah berkerut. Seandainya ini milik saya akan katakan kepada yang berkerut, wahai yang berkerut, kembalilah engkau seperti remaja dulu. Tahu-tahu bangun tidur muncul jerawat. Ternyata jerawat pun, satu jerawat kecil, seorang hamba tidak mampu untuk menahannya. Benar. Tanda kalau tubuh ini bukan milik saya, bukan milik kita. Terus yang punya siapa nih? Benar. Kalau yang punya nanti minta, mau nggak? Mau nggak mau, kayaknya nggak rela gitu ya. Kalau lagi dapat musibah, bacaannya apa? La haula wala quwwata illa billah. Itu dapat musibah kematian. Dapat lagi kemalangan apa gitu. Misalnya ngelihat anak kita jatuh, bacanya apa? Astagfirullah gitu ya. Sambil urut-urut dada. Itu tanda apa? Tanda solehah atau tanda nggak terima? Nggak terima. Dulu juga ada seorang imam begitu. Ada musibah terjadi di keluarganya, dia geleng-geleng baca gini, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Ada juga yang soleh dikit, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada begitu? Kayaknya soleha. Padahal bukan, itu mengeluh. Untuk orang awam itu soleh. Mau begitu terus solehnya? Soleh itu bahasa Arab, artinya kecocokan zahir dan batin, keselarasan zahir dan batin. Kita baca la haula wala quwwata illa billah, tapi batinnya nggak selaras. Baca astagfirullah tapi batinnya nggak selaras, itu belum soleh, belum solehah. Jadi solehah itu bukan berarti harus berpakaian apa, ya. Soleh itu contohnya, kalau kita pakai baju begini, cocoknya dalamnya kuning atau putih? Putih, itu namanya solehun bahasa Arabnya, cocok. Ya, orang soleh itu bukan orang banyak sholat. Orang yang beragamanya selaras antara akhlaknya dan batinnya dan ibadahnya, terus itu selaras. Itu baru disebut soleh.